Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang moluska. Apa itu moluska? Moluska adalah filum hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sebagian besar hewan yang tergabung di filum moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Siklus moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan kemudian berkembang lagi menjadi individu dewasa. Moluska mempunyai 3 struktur, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Kaki adalah perjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini bentuk berguna untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Massa visceral. Massa visceral merupakan bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh, massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel adalah bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel ada rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel dapat mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Pertama, Amphineura. Hidup di sekitar pantai, memiliki cangkang, tubuh pipih, dan tidak memiliki kepala. Dibedakan atas 2 ordo yaitu Polyplacopora dan Aplacopora. Sistem pencernaan berupa mulut dengan lidah, perut, lambung, usus, anus. Sistem peredaran berupa jantung dengan 3 ruang, aorta, dan sinus. Mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Lalu yang kedua, Scapopoda. Hidup di laut atau di pantai, berbentuk seperti trompet. Di kepala terdapat beberapa tentakel, mempunyai cangkang, beberapa berbentuk silinder dan tajam. Contohnya Dentalium vulgare. Sirkulasi air untuk pernafasan digerakkan oleh kaki dan silia. Kaki muncul di ujung cangkang besar untuk menggali pasir. Pertukaran gas terjadi di mantel. Yang ketiga, Gastropoda. Hidup di darat, air tawar, dan di laut. Memiliki cangkang yang melintir, bergerak menggunakan perut yang berotot. Contohnya siput dan bekicot. Kaki depan berlendir untuk mempermudah bergerak. Kepala di depan dilengkapi tentakel. Yang pertama, tentakel pendek sebagai perasa dan pembau. Yang kedua, tentakel panjang, ada bintik mata untuk membedakan gelap dan terang. Lalu yang ketiga, Cephalopoda. Tubuh simetri bilateral, pernafasan lewat insang, memiliki 2 buah mata. Pada punggung terdapat cangkang kapur. Tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Memiliki pembuluh darah tertutup. Alat gerak terdapat di kepala. Memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Reproduksi bersifat diesis dan fertilisasi di tubuh betina. Memiliki sifon di perut untuk menghasilkan tinta dan di dekat kepala untuk melesatkan diri. Ordo berupa Tetrabranchiata atau Naulitus dan Dibracciate atau Lilogo, cumi-cumi, dan gurita atau oktopus. Yang kelima ada Pelecypoda. Hidup di air tawar dan laut. Kaki pipi dapat dijulurkan. Memiliki 2 cangkang setangkup. Contohnya Meleagrina atau cangkang mutiara, Anodonta atau kijing, Astrea atau tiram, Panope generosa atau kerang raksasa. Bernafas dengan insang, berbentuk lembaran, memiliki sifat saraf dan otak yang berkembang baik. Ciri-ciri moluska. 1. Memiliki struktur tubuh yang lunak. 2. Tidak memiliki tulang belakang. 3. Tubuh hanya terdiri atas kaki, badan, dan juga mantel.
4 mempunyai sekitar 3 lapisan embrio dan juga rongga di dalam tubuh yang disebut dengan triploblastic stomata. 5. Cincin syaraf merupakan sistem syaraf dari hewan ini. 6. Mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. 7. Nefridae digunakan sebagai sistem ekskresi. Itu ciri-ciri moluska. Peranan moluska yang menguntungkan yaitu sebagai sumber protein, penghasil mutiara, untuk kesehatan kulit, cendera mata atau hiasan, dapat mendegradasi polutan di perairan, bahan terasi, pupuk, dan bahan makanan burung peliharaan. Namun ada peranan moluska yang merugikan seperti siput dan keong sangat merugikan petani karena sering menimbulkan kerusakan pada tanaman. Budidaya siput Limnasa sp berperan sebagai inang perantara bagi cacing parasit, merusak kayu dan kerang yang diternakan. Teledon navais, keong emas merusak padi.